Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Nama saya Zaki. Saya adalah asisten untuk project design dari mata kuliah Design of Concrete Slab and Beam. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang term of reference yang telah disediakan untuk project design semester ini. Pada dasarnya teman-teman nanti diberikan 5 soal yang harus diselesaikan. Tapi ini teman-teman nanti diminta untuk menyediakan kalkulasi dan technical drawingnya. Lalu mari kita lanjut ke model bangunannya. Jadi model bangunannya ini sekarang ini sangat-sangat simpel. Jadi ini terdiri dari 3 tipe plat, yaitu 2 arah, lalu ada plat 1 arah, lalu ada plat cantilever, dan ini hanya satu jenis pada setiap tipe platnya. Begitu juga dengan denah dari atapnya. Ini sama, akan tetapi perbedaannya hanya bagian sini itu ditutupi oleh plat saja. Ini saja yang membedakan. Yang lainnya sama. Tuh. Lalu dari lantai 1 atau dari ground level ini sampai lantai 3 itu dihubungkan dengan tangga. Nah, ini ada tangga. Ini juga ada tangga dari tampak samping sebelahnya. Dan tangganya ini dimensinya 1,7 meter untuk bordes dan 1,7 meter juga untuk anak tangganya ini, lebar dari pijakannya. Jika teman-teman ini belum bisa membayangkan seperti apa bentuk bangunannya, ini saya sudah menyediakan dalam model 3 dimensinya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini sebelum kita melanjutkan ke penjelasan term of reference, ada beberapa kata yang mesti teman-teman ketahui dan mengerti terlebih dahulu. Yang pertama ini ada tipe plat. Nah, di tipe plat sendiri ini secara umum untuk bangunan open frame seperti ini itu ada 3. Yang pertama ini ada one way slab atau plat 1 arah, lalu ada plat 2 arah, lalu ada cantilever. Nah, ini ada cantilever yang seperti tadi. Nah, apa itu one way slab, two way slab, dan cantilever slab? Ini penjelasannya. Jadi sistem plat ketika ditumpuk hanya kedua sisi itu bisa disebut plat 1 arah. Nah, ini karena secara teorinya itu beban akan didistribusikan oleh plat dalam 1 arah saja, yaitu ke arah tumpuan. Nah, ini platnya. Jadi ketika ada beban di sini itu hanya didistribusikan ke sini saja. Itu secara teorinya. Lalu ada juga plat 2 arah. Nah, two way slab. Nah, ini ketika ditumpuk oleh keempat sisinya, itu maka plat itu dinamakan dengan plat 2 arah. Nah, kan tetapi ini ada batasannya. Jadi ketika bentangnya ini ada namanya rasio antara bentang panjang terhadap bentang pendeknya, yaitu 2. Ini batasannya adalah 2. Kita ambil contoh plat ini. Ini adalah plat 1 arah dan ini adalah 2 arah. Kenapa bisa seperti itu? Ini bisa kita lihat. Ini panjangnya adalah 4 meter. Lalu ini adalah 4 meter. Bentang panjang dan bentang pendeknya ini sama saja, 4 meter sama 4 meter. Jadi ya jika ini 4 bentang panjang dibagi sama 4 bentang pendek, nah, maka ini hasilnya 1 dan itu kurang dari 2. Nah, sehingga ini disebut plat
two-way slab atau disingkatnya TWS lah. Nah, lalu ini ada plat satu arah. Nah, tadi katanya ketika ditumpuk dua sisi saja. Nah, ini buktinya 4 sisi. Nah, ini kenapa ini ditumpuk 4 sisi tapi masih disebut satu arah? Nah, karena ada rasionya yang tadi dijelaskan. Rasionya ini 5 bentang panjang lalu 2. Jadi 5 dibagi 2. Nah, itu kurang lebih kan 2,5. Maka ini 2,5 itu lebih besar dari 2. Nah, maka plat ini disebutnya one way slab. Nah, itu seperti itu untuk penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini rasio bentang panjang terhadap bentang pendek lebih besar atau sama dengan 2. Jika kurang dari 2, maka itu adalah plat 2 arah. Nah, lalu ada plat cantilever. Nah, ketika teman-teman ingat dulu pernah belajar analisa struktur dan analisa tegangan bahan. Nah, jadi ketika platnya itu seperti ini ibaratnya plat. Dan ini hanya ditumpuk atau dijepit di satu sisi saja. Jadi misalkan seperti gedung ini, gedung yang tadi dijelaskan. Nah, ini seperti ini. Ini kan tidak ada balok atau kolom yang menahan di daerah sini, sehingga ini disebut dengan plat cantilever. Nah, untuk plat cantilever sendiri tidak bisa disamakan dengan plat 2 arah maupun plat 1 arah karena perilakunya sendiri berbeda. Nah, ini bisa dilihat ketika ada beban merata seperti ini bidang momennya itu adalah minus 500 kN/m. Nah, artinya perilakunya ini berbeda. Karena ketika platnya adalah plat 1 arah atau 2 arah, bidang momennya itu misalkan ini adalah plat 1 arah atau 2 arah. Nah, nanti kurang lebih momennya itu akan seperti ini. Ini balok juga sama. Ini ada momen minus, lalu ada momen plus. Di sini juga ada momen minus. Nah, ini disebut di daerah tumpuan, ini daerah lapangan. Nah, berbeda dengan cantilever ini. Cantilever ini itu didominasi hanya oleh momen negatif. Nah, sehingga perilakunya beda, maka plat ini dibedakan untuk tipenya atau dan kodifikasinya juga beda. Nah, lalu kemudian ada juga balok. Nah, jadi balok ini teman-teman harus paham, ada yang namanya balok induk atau main beam, ada juga yang disebut second beam atau balok anak. Nah, ketika teman-teman melihat ini ada kolom, ini ada balok, lalu balok ini ditopang lagi oleh kolom. Nah, jadi ada 2 kolom di sini. Nah, ini kolom, lalu ini baloknya. Nah, jadi ini adalah main beam atau balok induk atau main beam. Nah, lalu ada juga ini ada balok nih. Nah, di sini sebelah sini ada balok. Ini ada balok. Nah, jadi jika balok ini itu ditumpuk oleh kolom. Nah, jika ini balok yang ini itu menumpunya tidak langsung ke kolom, tetapi melalui balok ini dulu, baru diteruskan ke kolom. Nah, jadi ini tumpuannya. Nah, balok yang seperti ini, balok yang ditumpuk oleh balok lagi itu namanya balok anak atau disebut juga second beam atau juga disebut joist. Nah, baik, seperti ini contohnya.
Ini bisa dilihat, ini adalah kolom, lalu ini ada balok. Nah, sehingga balok ini adalah balok induk atau main beam. Nah, tetapi ini ada balok ditumpuk langsung oleh kolom, ini ada balok. Nah, di sini balok ini namanya second beam atau balok anak. Seperti itu penjelasannya. Nah, lalu ini adalah tugasnya. Kita langsung ke intinya. Yang pertama, ini silahkan teman-teman nanti desain penulangan platnya dari tipikal plat, mulai dari plat lantai sampai dengan atap, baik itu satu arah, dua arah maupun cantilever. Nah, ini untuk direncanakan untuk menahan dead load dan live load. Jadi hanya beban gravitasi aja artinya ini. Tidak termasuk beban gempa. Nah, lalu bangunannya ini nanti difungsikan untuk office. Nah, nanti kita bisa lihat beban hidupnya ini seperti apa. Karena fungsi bangunan ini berpengaruh. Nah, lalu gambar detail dari penulangan platnya dari setiap tipenya. Nah, nanti teman-teman juga dikasih tahu bagaimana caranya menggambar dengan standar yang benar-benar bisa dibaca oleh teknisi di lapangan. Lalu ini ada data material. Jadi nanti teman-teman perhatikan karena ini adalah ketentuan di term of reference kita. Nah, ini. Jadi yang A ini keterangannya, jadi digit terakhir dikalikan dengan 0,2 dari orang pertama. Lalu yang B ini digit terakhir juga dari orang kedua dikalikan dengan 0,5. Nah, ini jadi mutu baja, ini FY-nya. Lalu ini F aksen C-nya, mutu betonnya itu berbeda setiap orang, setiap kelompok. Nah, lalu yang nomor 2 ini ada diminta untuk mendesain dari plat dan balok untuk elemen tangga. Nah, ini teman-teman juga nanti diberitahu bagaimana caranya mendesain slab dan beam pada elemen tangga. Karena beam di daerah tangga ini perilakunya juga berbeda. Di sini ada gaya torsi yang lebih dominan. Nah, teman-teman bisa googling terlebih dahulu apa itu gaya torsi pada tangga untuk mengetahui lebih lanjut tentang itu. Nah, ini tangganya. Ya, teman-teman cukup desain sekali, nanti dipakai untuk ke atasnya juga. Ini bentuk 3D-nya kurang lebih seperti ini tangganya. Jadi ada dari atas naik, ada bordes, di sininya nanti ada balok yang menahan bordes. Lalu di sini ada tangga lagi. Nah, di sini juga nanti ada balok. Nah, ini teman-teman nanti hitung. Yang selanjutnya di nomor 3 ada berdasarkan load acting dari slab. Ini teman-teman diminta untuk mendetailkan dan mendesain dari joist-nya atau second beam-nya atau balok anaknya dari grid C14 pada lantai 2. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Grid C2 joist balok anak saja. Nah, lihat. Ini grid C dari 1 sampai 4. Grid C yang ini 1 sampai 4. Nah, sehingga yang teman-teman desain nanti yang ditunjukkan perhitungannya adalah yang ini. Nah, seperti itu. Nah, yang ini. Ini di lantai 2. Nah, lalu kemudian yang nomor 4 ini ada diminta untuk mengerjakan dari primary beam atau main beam atau balok induk dari grid 2 AE. Nah, pada yang daerah positif daerah momen negatif itu digunakan dengan
cara square cross section atau penampang persegi. Lalu ada cross section T atau L untuk di daerah lapangan. Nah, ini teman-teman nanti perhatikan karena beda cara menghitungnya di daerah positif momen. Nah, teman-teman ingat untuk balok itu kan ketika ada balok seperti ini, nah itu kan momennya seperti ini. Nah, kurang lebih. Nah, daerah sini momen negatif, daerah tumpuan. Ini daerah positif. Nah, yang daerah sini itu didesain pakai cross section method. Nah, yang ini itu didesain dengan cross section T atau L. Nah, lalu ini untuk yang didesainnya. Ingat yang didesain hanya 2 AE. 2 grade 2 dari mulai A sampai E. Ini di lantai 2. Lalu yang terakhir ini teman-teman nanti diminta untuk menghitung tulangan geser dari balok yang main beam tadi 2 AE masih yang ini. Nah, jadi ketika nanti teman-teman menghitung gayanya, ini silahkan dicatat momen minimum berapa, momen maksimum berapa, lalu gaya geser minimum berapa, yang maksimumnya berapa. Nah, silahkan dicatat untuk balok-balok yang ini karena nanti akan didesain untuk tulangan lentur maupun tulangan geser. Nah, ini general regulation-nya untuk project design di semester ini. Ini standar saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini silakan nanti teman-teman pahami. Sekian untuk penjelasan term of reference. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.